Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 19 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rofiah, dan rekan saya, Malita Yuzito, serta mentor kami, Mbak Vina Angelina, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Syarifuddin. Di sini kami mengambil judul mengenai eksistensi ngidang sebagai tradisi makan khas Palembang di abad 21. Adapun jurnal tujuan kami yaitu jurnal sosial budaya yang terindeks Sinta 3 dari UIN Sultan Syarif Qasim. Nah, pada pemaparan kali ini kami akan memaparkan seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga hasil akhir penulisan artikel ini, karena ini merupakan pemaparan terakhir dari seluruh proses pembuatan ataupun penulisan artikel. Yang pertama, saya akan jelaskan mulai dari penulisan judul. Regulasi dari Adapun regulasi dari artikel tujuan, penulisan judul ini menggunakan jenis font Garamond dengan ukuran atau size 12 dan juga banyak kata yang bisa digunakan itu maksimal 15. Di sini kami menggunakan 10 kata. Selanjutnya mengenai penulisan nama penulis. Nama penulis tidak menggunakan gelar dan juga disertakan afiliasi dari ketiga penulis. Kemudian email yang kami gunakan hanya satu karena setelah kami lihat dari beberapa artikel yang sudah terbit, baik 2 ataupun 3 penulis yang digunakan hanya email dari penulis pertama. Selanjutnya masuk kepada abstrak. Abstrak ini masih sama menggunakan jenis font Garamond dengan size 11. Regulasi dari artikel, jumlah kata dalam menulis abstrak ini hanya 100 sampai 200 kata. Dan di sini kami menggunakan 121 kata untuk abstrak berbahasa Indonesia dan juga sebanyak 128 kata untuk abstrak berbahasa asing atau berbahasa Inggris, di mana isi dari abstrak tersebut dari regulasi menginginkan berisi tentang pertama tujuan ditulisnya artikel, kemudian metode dan pendekatan yang kami gunakan, yang ketiga yaitu hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan ini menurut regulasi dari artikel tujuan menggunakan jenis font Garamond dengan size 12 atau ukuran 12 dengan spasi 1,5. Dan juga banyak halaman yang tertera di regulasi pendahuluan itu sebanyak 2-3 halaman. Di sini kami membuat sebanyak kurang lebih 2 halaman. Nah, untuk regulasi dari artikel mata kuliah, di sini sudah ada kata penghubung antar paragraf. Selanjutnya, untuk melengkapi regulasi dari artikel regulasi dari mata kuliah juga, di sini kami sudah menambahkan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Septiani pada tahun 2021 dengan judul Tradisi Ngidang, Kajian Perubahan dan Pergeseran Tradisi Ngidang di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriah pada tahun 2019 dengan judul Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Ngobeng di Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Serta yang ketiga yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh
Susanti pada et al. Dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Ngobeng dan Kambangan, Warisan Budaya yang Mulai Tergerus Arus Globalisasi. Dengan begitu, kami memuat pembaharuan ataupun novelty dari artikel ini, yaitu yang pertama kami membahas mengenai kesalahpahaman pemahaman masyarakat mengenai nyidang dan ngobeng. Selanjutnya, pada artikel yang kami angkat ini, pembaharuannya adalah kami membahas perbedaan peralatan yang digunakan pada masa dahulu atau pada masa kesultanan dengan peralatan yang digunakan pada saat ini. Nah, selanjutnya mengenai metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Malita Yudito. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Siti Rofiah. Jadi di sini kami menggunakan metode dan pendekatan tertentu, di mana metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini kami menggunakan metode sejarah. Nah, di dalam metode sejarah, setelah kami menentukan topik apa yang akan kami bahas, kami melakukan heuristik atau pengumpulan data. Nah, di sini kami mengumpulkan data yaitu dengan dua cara, yaitu secara lisan dan juga secara tulisan. Untuk data atau sumber berupa tulisan, kami menggunakan beberapa buku dan juga jurnal-jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya. Serta untuk sumber berupa lisan, kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, itu ada Pak Kemas Ali Panji dan ada juga Pak Ali Hanafian. Nah, setelah kami melakukan pengumpulan data, selanjutnya kami melakukan kritik sumber. Di kritik sumber ini, kami mengcompare atau membandingkan data mana yang kiranya dapat kami jadikan sebagai sumber dalam tulisan kami tersebut. Setelah melakukan kritik sumber, kami selanjutnya melakukan interpretasi atau penafsiran. Nah, di sini penafsiran, kami melakukan penafsiran terhadap penjelasan atau hasil wawancara yang sudah kami lakukan dengan kedua narasumber kami, dan juga kami melakukan penafsiran terhadap jurnal atau buku-buku yang sudah kami pilih sebagai sumber data kami. Setelah itu kami juga melakukan historiografi atau penulisan kembali setelah melakukan ketiga tahapan di dalam metodologi sejarah. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan sosiologi. Hal ini lantaran tema yang kami ambil berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Setelah itu, di metode ini kami melakukan penelitian selama 2 bulan dengan memilih Palembang sebagai wilayah penelitian. Kenapa kami memasukkan ini? Karena hal ini juga termasuk regulasi dalam artikel atau sudah menjadi ketentuan yang harus dimuat dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya itu di hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan kami memiliki beberapa subjudul untuk artikel yang kami bahas ini, yaitu mengenai sejarah ngidang. Nah, sejarah ngidang di sini kami membahas mengenai bagaimana tata cara atau tradisi ngidang tersebut ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya itu B. Pemahaman masyarakat Palembang tentang ngidang dan ngobeng. Mengapa kami membahas hal ini juga di dalam tulisan kami? Lantaran masih banyak masyarakat awam, bahkan para peneliti juga masih memiliki kesalahpahaman mengenai apa itu tradisi ngidang dan apa itu ngobeng. Nah, setelah itu kami juga membahas mengenai C. Macam-macam tradisi makan khas Palembang. Ternyata di Palembang, selain tradisi ngidang, terdapat juga 2 tradisi makan khas yang berasal dari Palembang, yaitu tradisi kambangan dan bolos batang.
ini juga mengapa kami muat, karena masyarakat awam juga masih kadang tidak mengetahui, oh ternyata Palembang juga memiliki 2 tradisi makan lainnya selain ngidang tersebut. Selanjutnya kami juga membahas tata cara ngidang. Nah, di tata cara ngidang ini, yang kami bahas adalah, bagaimana dari awal pelaksanaan tradisi ngidang tersebut sampai akhir. Nah, di sini kami juga membahas mengenai, peralatan makan. Nah, peralatan yang digunakan dalam tradisi ngidang di masa kesultanan dan juga di masa sekarang ternyata memiliki, perbedaan yang cukup, signifikan. Nah, bisa kita lihat contohnya itu di dulang. Ternyata dulang yang digunakan pada masa kesultanan adalah dulang yang terbuat dari kayu tembesu. Di mana kita tahu sendiri kayu tembesu itu merupakan kayu yang harganya lumayan mahal dan juga lumayan berat. Sedangkan di zaman sekarang dulang yang digunakan itu kebanyakan dulang yang terbuat dari bukan dari kayu tembesu dan juga untuk beratnya itu lebih ringan ketimbang dulang di masa lampau. Untuk motifnya sendiri pun tidak sebanyak dulang di masa lampau. Kemudian di bab selanjutnya kami juga membahas mengenai eksistensi ngidang masa kini. Nah, di sini kami membahas bagaimana tradisi ngidang itu muncul, kemudian berkembang, dan lalu bagaimana eksistensinya di zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, di abad ke-21 ini sudah banyak tradisi lama yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Lantaran budaya masyarakat sendiri yang tidak mau rumit dengan tradisi-tradisi tertentu dan lebih memilih budaya praktis. Selanjutnya, kemudian faktor pengaruh pergeseran. Nah, di era globalisasi atau di abad ke-21 ini, kita sudah banyak sekali itu melihat budaya-budaya yang mulai tergerus arus globalisasi dan juga bahkan ada beberapa budaya yang mulai hilang dari masyarakat. Nah, di sini kami membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran dari tradisi ngidang tersebut. Selanjutnya itu upaya pelestarian. Nah, di upaya pelestarian ini kami ingin menunjukkan bagaimana cara masyarakat yang memang di beberapa wilayah masih tetap melaksanakan tradisi ngidang. Bagaimana cara mereka tetap menjalankan tradisi tersebut. Kemudian penutup. Nah, di penutup ini kami menjelaskan mengenai semua pembahasan kami yang ada di atas, lalu kami tuangkan di dalam penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke Saudari Siti Rofiah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Malita yang sudah menjelaskan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai penutup. Jadi hasil dari penelitian kami ini mengatakan bahwasannya eksistensi ngidang atau keberadaan ngidang pada abad ke-21 ini memang sudah mengalami pergeseran dikarenakan beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, kemudian faktor sumber daya manusianya atau masyarakat Palembang yang sudah mulai masuk ke dalam kehidupan yang praktis, sehingga untuk menjalankan atau tetap melestarikan kebudayaan warisan leluhur yang kita tahu bahwasanya kebudayaan pada zaman dahulu itu memang sangat kompleks dan juga bisa terbilang cukup rumit dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat umum atau masyarakat Palembang khususnya di masa sekarang ini lebih menggunakan pada cara-cara yang simpel dan juga praktis. Kemudian membahas mengenai daftar pustaka, di mana dari regulasi artikel tidak ada jumlah pasti penggunaan daftar pustaka, jumlahnya berapa, akan tetapi kami di sini memenuhi regulasi dari mata kuliah, yang mana diusahakan daftar pustaka yang kami gunakan berjumlah 15 sampai 30. Di sini kami menggunakan
daftar pustaka atau citasi sebanyak 22. Mulai dari jurnal, jurnal nasional, jurnal internasional, sumber internet, dan juga sumber lisan atau wawancara. Nah, untuk memenuhi regulasi mata kuliah juga, di sini kami menggunakan 2 citasi yang bersumber dari Science Direct ini yang kami hijaukan. Ini kami mencitasi dari Science Direct. Kemudian kami juga mengutip dari 3 artikel terdahulu dari artikel yang akan kami tuju atau jurnal yang kami tuju. Ini yang kami beri tanda kuning. Kami sudah mengutip 3 penulis terdahulu dari jurnal yang akan kami tuju. Selanjutnya, yang kami beri tanda warna ungu ini, kami juga mengutip tulisan dari Bapak Syarifuddin, yang sekaligus kami mengutip dari jurnal Triksetra. Dan terakhir ini kami menggunakan penulisan sumber wawancara dan juga internet sudah kami sesuaikan dengan regulasi dari artikel yang akan kami tuju. Mungkin itu saja penjelasan dan juga pemaparan dari mulai proses hingga hasil akhir artikel yang kami tulis. Kami ucapkan terima kasih kepada mentor, asdos, dan juga dosen pengampu mata kuliah yang sudah membantu kami sampai sejauh ini, sehingga menghasilkan sebuah tulisan artikel yang menurut kami cukup membanggakan bagi kami sendiri. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.